Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya atas penyertaan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami hari lepas hari, dan terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan beribadah, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memimpin hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan akan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 194, bait pertama dan kedua. Pembacaan Mazmur dari Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai 7. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan,
orang yang tulus akan memandang wajahnya. Demikian pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini kita akan melakukan ibadah Minggu Persekutuan Teruna, sekalipun lewat daring, namun kita tetap semangat ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi ini Tuhan, di mana kami boleh melaksanakan ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Sekalipun kami melaksanakannya secara daring, namun Tuhan, kami tetap percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan, bimbinglah kami di dalam kami belajar dari firman-Mu, agar kami boleh menjadi anak-anak teruna yang boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Yang oleh Lembaga Alkitab diberi judul Pelayanan Kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami
supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau memuji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Selamat pagi anak-anak teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pembacaan firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus hendak menyampaikan kepada orang-orang di Korintus tentang bagaimana teladan yang baik yang sudah dilakukan oleh jemaat di wilayah Makedonia kepada orang-orang Kristen di Yerusalem yang sangat membutuhkan bantuan akibat mengalami peperangan, kelaparan, dan penganiayaan. Rasul Paulus memanfaatkan contoh teladan baik tersebut agar orang-orang Kristen yang ada di Korintus dan di sekitarnya juga mau membantu seperti apa yang dilakukan oleh jemaat di sekitar wilayah Makedonia tersebut. Bahkan Rasul Paulus juga memberikan kesaksian dengan menyebutkan tentang kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada jemaat di Makedonia. Kenapa disebut demikian? Karena apa yang sudah dilakukan oleh jemaat di wilayah Makedonia tersebut sangat berarti dan sangat besar jumlahnya, melebihi kondisi mereka yang sebenarnya miskin juga. Mereka memberi sebagai wujud kasih dan meyakini bahwa semua pemberian itu adalah berasal daripada Allah. Jadi, jika seseorang bersedia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu, semua itu adalah karena kasih karunia dan kemurahan hati Allah yang dianugerahkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan baik tersebut. Teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus memuji perbuatan kasih orang-orang di Makedonia dalam hal memberi kepada jemaat yang walaupun pada saat itu mereka juga dalam kesulitan dan kesusahan, namun jemaat di Makedonia memberi diri untuk menolong orang lain. Mereka juga mengalami perlakuan buruk dan itu membuat mereka jatuh miskin. Tetapi mereka memiliki sukacita yang berlimpah-limpah di tengah penderitaan mereka. Mereka kaya dalam kemurahan karena mereka dapat memberi. Dasar perbuatan mereka adalah kasih, dan mereka meyakini bahwa Allah pun akan memenuhi kebutuhan dan kekurangan mereka. Para teruna yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di Makedonia kaya dalam kemurahan. Karena dengan segala keterbatasan mereka,
Mereka juga mampu memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sumbangan mereka banyak bila dibandingkan dengan keadaan mereka dan kesulitan mereka. Bahkan apa yang mereka beri melebihi daripada kemampuan mereka. Mereka melakukannya dengan kerelaan, bukan karena paksaan. Perbuatan memberi yang dilakukan atas dasar ketaatan ini sungguh merupakan hal yang terpuji. Jemaat di wilayah Makedonia melakukan pekerjaan yang baik ini dengan cara yang benar, yaitu dengan cara memberi diri. Pertama, mereka memberi diri kepada Allah. Kemudian, mereka memberi diri dengan membantu pelayanan para rasul. Artinya, mereka memberi diri untuk melakukan kehendak Allah. Sebab itu, tindakan memberikan sumbangan kepada orang lain dipahami bukan karena kemauan sendiri, melainkan karena kehendak Allah. Dengan kata lain, mereka bersedia dipakai menurut kehendak Allah dan untuk kemuliaannya. Selanjutnya, Paulus juga memberitahukan mereka bahwa Titus diminta pergi dan mengumpulkan pemberian mereka. Paulus yakin bahwa Titus akan diterima dengan baik karena Titus sudah pernah menerima sambutan hangat dari mereka. Titus sudah memulai pekerjaan pelayanan ini. Oleh karena itu, Paulus memintanya untuk menyelesaikannya. Paulus mendorong jemaat di Korintus sebagai jemaat yang lebih mapan dengan berbagai sumber daya yang ada untuk meneladani jemaat di Makedonia. Dengan mempertimbangkan keunggulan yang dimiliki oleh jemaat di Korintus dengan berbagai karunia dan anugerah, Paulus mengharapkan hendaknya mereka juga unggul dalam pelayanan kasih seperti memberi bantuan. Paulus menyebut jemaat di Korintus itu kaya, terutama kaya iman, sehingga diharapkan mereka mampu melakukan hal-hal yang baik dan berdaya guna. Teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita diajar untuk mempersembahkan atau memberi diri kita kepada Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan memberi diri sepenuhnya kepada Allah, kita akan terdorong untuk memberikan apa yang kita miliki untuk dipakai menurut kehendaknya. Dalam memberi, teruna harus melakukannya dengan sikap beriman yang tulus ikhlas, memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, tanpa memandang perbedaan dan juga sesuai dengan kemampuan yang ada. Teruna kekasih, marilah kita memulai dari sekarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang melayani Tuhan dan sesama. Kita bisa memulainya dari sekarang, dan kita memulainya dari sekeliling kita untuk orang-orang yang ada di dekat kita, sehingga dengan kehadiran kita akan memberikan seberkas harapan bagi orang lain, khususnya yang sedang dalam kesulitan. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, adik-adik teruna, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat yang pertama, Yesus menginginkan daku.
di surga, terima kasih karena pada saat ini kami boleh melakukan ibadah minggu persekutuan teruna. Sekalipun dilakukan secara daring karena situasi pandemi Corona-19 yang sedang kami alami. Tuhan, ajar kami para teruna untuk bisa menjaga kesehatan kami. Kami tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak diri kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami memakai waktu kami untuk belajar dengan sungguh-sungguh, agar kami mendapatkan masa depan yang baik dan kami dapat menjadi insan yang berdaya guna. Tuhan, sekalipun kami masih sangat muda, namun kami juga bisa melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini, khususnya dalam menolong orang lain yang sedang dalam menghadapi kesusahan dan kesulitan. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami, buat keluarga kami yang selalu mendukung perkembangan pendidikan kami, mendukung kami untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Berikan kesehatan kepada orang tua kami dan keluarga kami, dan berkatilah mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami Tuhan, agar kami saling bersinergi, baik pemimpin dan segenap masyarakat, untuk kemajuan bangsa kami. Jauhkan dari rasa iri dengki dan permusuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, baik tingkat jemaat, mupel, dan sinodal. Kiranya Tuhan menyertai dan memimpin kami di dalam setiap perencanaan-perencanaan yang baik yang sudah dibuat, dan kami juga para teruna yang merupakan bagian dari jemaat dapat mengambil bagian dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang berguna dan bermanfaat. Biarlah sebagai teruna Tuhan, kami juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang baik dimanapun kami berada, sehingga dengan kehadiran kami dapat memberikan seberkas harapan bagi orang lain, khususnya yang sedang dalam kesulitan. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan berikan persembahan syukur sambil kita bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 84. Inilah ungkapan syukur. Utuslah aku ya Tuhan.
berdoa untuk persembahan kita ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan Tuhan dan kasih setia Tuhan bagi kami. Dan setelah berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini, kami telah memberikan persembahan kami sebagai rasa ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati akan persembahan ini untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada. Amin. Menutup ibadah Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Biarlah Tuhan, apa yang boleh kami dapatkan melalui ibadah pada pagi hari ini Tuhan, itu boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak teruna Tuhan yang senantiasa hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai anak-anak teruna sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.